Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ini saya berada di tengah-tengah tebing. Sebelum saya ucapkan rasa terima kasih kepada teman-teman yang sebentar lagi menuju ke 1000 subscribe ya. Ini masih tema seputar dunia pertanian. Di wilayah sini ini banyak ditanamin oleh tanaman jagung. Namun saat ini tema terpenting yaitu tentang kita saat ini sedang rujakan. Makan-makan rujak di wilayah Desa Waleran. Sebelum saya sampaikan tentang rujakannya, sketsa sedikit gambaran tentang Desa Waleran ini lumayan luas ya. Di salah satu desa yang ada di Kabupaten Tuban. Desa Waleran itu mempunyai 5 dukuhan kurang lebih ya. Yang pertama yaitu Dukuh Karanglor, kemudian Dukuh Gegunung, kemudian Dukuh Borokembang, kemudian Dukuh Terang Tunggak, dan Waleran itu sendiri. Nah, saat kita sedang melakukan rujakan ini ini berada di Desa Waleran kawan-kawan, yang di antara Dukuh Borokembang dan Dukuh Gegunung, di tengah-tengahnya ini. Nah, ini salah satu tempat calon destinasi atau wisata setempat orang-orang Desa Waleran yang diprakarsai oleh Bapak Kepala Desa kita, yaitu Bapak Hamidi. Ini nggak tahu ya nanti selesainya sampai kapan, namun flashback ke belakang, ini berada di wilayah Borokembang yang orang-orang sini ini menyebutnya ini Gampeng Pecah. Ada yang namanya sumber mata air Payak, kemudian ada yang namanya sumber mata air Dong Gede. Nah, Payak ini dahulunya dari tahun ke tahun, zaman dahulu ini orang-orang sekitar ini kalau ambil air ini bahasanya itu ngerengkek. Nah, namun untuk saat-saat ini zaman now ya, itu sudah ada yang namanya PDAM. Jadi mata airnya itu dari wilayah Waleran yang ditarik menggunakan alat khusus untuk disalurkan ke berbagai wilayah yang ada di dukuhan Desa Waleran. Nah, itu mungkin sedikit cuplikan yang ada hubungannya dengan sketsa Desa Waleran ya teman-teman. Nah, ini asiknya, maksudnya apa konten ini? saat ini kita ini sedang melakukan rujakan di wilayah Desa Waleran ini, ya merasakan situasi dan kondisi nikmatnya, sedikit merasakan destinasi yang akan kita jadikan hiburan nanti ke depannya. Jadi tidak meluangkan atau banyak uang yang kita keluarkan, namun kita sudah merasakan rujakan atau hiburan di sini ini sudah sangat senang sekali. Nah, di sini ini kebetulan ada beberapa hari ini untuk sumber mata air yang ditarik ke Dusun Borokembang ini ada perubahan atau ada penambahan untuk mata airnya, sehingga sumber mata air atau PDAM yang kita ambil ini beberapa hari ini tersumbat, sehingga orang-orang tidak bisa melakukan cuci bajunya alias dibawa ke kali sini. Nah, ini guys ya, nantikan saat kita melakukan rujakan. Persiapan rujak guys. Ini kita review apa saja ini ya. Ada apel, kerupuk, mangga bajangan, timun guys, melon juga, ada belimbing. Nah, aduh, ini apa guys ini? Ini bengkuang putih, jeruk, dan ini campurannya ini gula merah, gula abang. Nah, kemudian ada kacang yang digoreng, ada irisan bawang merah putih,
Nah, ini mantap nanti guys ya. Nantikan terus ya. Apa kosong? Udah kerupuk. Ini nanti minumnya es cin. Tisu, Mbak guys. aja, Mbak. Itu kalau di saya. Tisu, guys, ya. Tisu. Enggak, Bu. Enggak rana. Enggak rana. Siapa aktif sampai gulung kok iso sampai. Lho aku tisu kali. Heeh. Udah rilis. Sarang. Oh, buat tambahin lah. Aku iki jajan. Padatnya. Nah, tambah asam guys. Sudah kacang, sudah cabai. Nah, sambil kita melakukan rujakan ini, sedikit gambaran yang saya paparkan ini di sini ini sudah lumayan menarik perhatian orang-orang setempat, khususnya di Kabupaten Tuban, bahwasanya wisata Gampeng Pecah atau orang menyebutnya payak atau letter S ya di sini ini diberi nama khusus oleh Bapak perangkat desa setempat ini, yaitu Pungguk Pitu, teman-teman. Nah, yang saya jadikan konten awal ini saat ini di titik ke pertama, di titik ke satu, yaitu dimana ini dibangun rumah kecil untuk melakukan kegiatan orang-orang sekitar, dan nantinya diharapkan agar menjadi income daripada desa Waleran, seperti teman-teman tetangga wilayah setempat yang ada di Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, kemudian Bancar, Montong, dan lain-lain. Nah, yang belum tahu kan otomatis berbondong-bondong ke sini menikmati suasana pertanian yang jelas itu ada jagung, kemudian ada kacang, kemudian ada cabai yang mengelilingi suasana daripada calon destinasi Pungguk Pitu saat ini. Nah, ini di titik pertama. Yang jelas nama dari Pungguk Pitu itu sendiri dibangun sesuai tempatnya. Ini yang pertama, kemudian ada yang kedua, ada yang ketiga, sampai nanti yang pungguk yang ketujuh itu dibangun tempat sedikit untuk naungan, kemudian ada musolanya juga, kemudian ada sumber mata airnya juga yang dahulunya dibuat konsumsi baik untuk cuci baju kemudian ataupun diminum. Nah, ini gambaran daripada sketsa calon destinasi yang ada di desa Waleran. Dan tidak kalah unik dan menariknya di wilayah desa Waleran ini, selain daripada ada pemandangan yang begitu menggiurkan, kemudian suasana-suasana yang sangat sejuk sekali dibandingkan dengan destinasi yang sudah jadi di wilayah kabupaten yang ada ini nantinya ketika sudah digarap 50% ke atas lah, baru kita bisa menikmati dengan sungguh-sungguh. Ada jalur jalan yang baru dibangun sedemikian rupa, kemudian ada berbagai bebatuan baik yang besar yang sudah menjadi gambaran-gambaran stalaktit dan stalagmit yang sudah jadi. Ini unik sekali karena ada gua-guanya, kemudian ada sumber mata air itu di dalamnya diri itu. Yang sebelah utara sana itu orang-orang sini menyebutnya ini Dong Peteng, kemudian ada Dong Jeblong. Nah, terkait Dong Peteng sendiri, ini sebetulnya dari akar kata dong itu kedung ya, bundaran yang di dalamnya itu lumayan dalam, kemudian ada sumber mata airnya, itu kedung peteng. Nah, kenapa peteng? Karena saking dalamnya airnya, saking jernihnya, ini orang-orang menyebutnya di sini ini adalah kedung peteng, seperti itu. Dulunya juga dipakai sebagai itu untuk minum daripada hewan pemeliharaan seperti sapi, kemudian kambing, itu orang-orang setempat. Kemudian selain daripada kedung peteng sendiri itu ada yang namanya dong gede. Nah, dong gede itu kalau orang-orang setempat ini, karena kedung ya seperti tadi ya, kedungnya itu besar, kemudian ada sumber mata airnya,
yang sumber mata airnya itu sampai saat ini tidak habis untuk dikonsumsi orang-orang setempat. Itu bahkan dari zaman dahulu sampai saat ini pun Kedung Gede sendiri itu setiap tahun itu ada acara yang namanya manganan, kawan-kawan. Manganan itu kalau bahasa Tuban ya. Mungkin kalau di bahasa yang lain, bahasa media sosial mungkin ya tasyakuran atau sedekah bumi. Nah itu, jadi masih sampai saat ini dilakukan oleh orang-orang setempat. Kemudian ada lagi yang namanya payak. Payak juga ada. Payak itu, kalau payak saya tidak tahu ya kenapa dinamakan payak, itu tidak tahu. Cuman yang jelas karena ada sumber mata air juga di sana. Nah, dan ada manganannya juga kemarin sudah dilakukan. Nah, jadi sambil kita makan rujaan, makan kuliner yang kita sajikan ini, sedikit pemaparan tentang deskripsi atau sketsa daripada calon destinasi yang akan nantinya dijadikan wisata orang-orang setempat. Nah, kemudian sedikit cuplikan yang saya paparkan tadi, pastinya teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, di mana sih tempat dan lokasinya? Akan saya paparkan ya ini. Terutama ini lokasi ini berada di kawasan Dusun Borokembang, kawan-kawan. Kalau dari wilayah teman-teman dari Montong itu langsung lurus saja ke timur, nanti ada sedikit pertigaan, itu langsung saja ambil arah kiri. Nah, itu nanti langsung satu menuju ke wilayah Kampeng Pecah ini atau calon destinasi Punggung Pitu ini. Jadi mudah ya, Borokembang lurus ke selatan, belok kiri sudah nyampe itu. Mumpung calon destinasi ini belum diresmikan, jadinya nanti kalau sudah diresmikan kan dari arah masuk open awal itu sudah ditutup, dikarenakan ini sudah dijaring jalan awal untuk lintasan orang-orang yang akan melewati kawasan sini. Jadi teman-teman ini agar jadi ukuran teman-teman bahwasanya gambarannya nanti kalau sudah jadi ini akan mungkin ada sedikit pembayaran atau karcis yang akan disediakan di sini. Itu kalau dari wilayah Kecamatan Montong ya. Saat ini kalau dari wilayah Gerabakan, misalkan sudah sampai ke Desa Waleran, lurus saja ke arah barat. Nah, ke arah barat itu bisa lurus sampai ke wilayah Dukuh ke gunung, atau bisa ambil jalan pintas menuju ke utara dari Desa Karanglor. Nah, itu langsung ambil wilayah ke utara, terus lurus kurang lebih kisaran 2 kilo. Iya, kira-kira 2 kiloan. Kemudian ambil jalan ke kiri, sudah sampai ke wilayah wisata Punggung Pitu Galpaya. Jadi itu kawan-kawan ya, karena hanya ada 2 opsi dari wilayah Kecamatan Montong, kemudian dari teman-teman yang ada di wilayah Gerabakan. Tergantung teman-teman ini arahnya dari mana. Tapi cuman ada 2 itu opsi jalur menuju destinasi wilayah Desa Waleran. Oke teman-teman ya, itu kegiatan kita saat ini yaitu tentang rujakan di salah satu calon destinasi yang ada di Desa Waleran. Sangat unik, menarik, menyenangkan, tidak menguras kantong. Nah, yang terpenting itu kan seger. Kalau enak kalah lah, cuman suasananya itu suasana alami, masih dikelilingi berbagai tumbuhan, dan pokoknya alami banget. Pokoknya bagi kawan-kawan yang mau kesini secepatnya lah, bisa komen, nanti akan saya up balik deskripsi atau saya follow, kemudian mapnya saya akan taruh ke komentar ini. Oke, terima kasih yang sudah setia menemani channel Petani Muda Community, channelnya para petani. Nah, jangan lupa, walaupun ini hanya seputar seneng-seneng rujakan, tapi gambaran daripada calon destinasi ini dan pemaparan sedikit tentang apa yang ada di Desa Waleran ini mudah-mudahan sedikit bisa memberikan wawasan dan pengetahuan kepada kita semua. Terima kasih, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.